Keep your eyes down. Halo semuanya, balik lagi di Tampan Film. Oke, di kesempatan kali ini gue akan membahas alur film yang berjudul Bird Box. Film ini menceritakan tentang perjuangan manusia untuk bisa terus bertahan hidup dari serangan makhluk yang tidak berwujud. Siapapun yang melihat makhluk tak berwujud tersebut maka akan mati secara bunuh diri. Ya udah, gak usah banyak spoiler di awal, mari kita lanjut ke inti cerita filmnya guys. Sebelum itu gue mengingatkan kepada kalian untuk subscribe channel ini supaya bisa terus berkembang. Oke, lanjut. Cerita diawali oleh seorang wanita yang bernama Mallory dan dua bocil yang belum diberi nama, jadi hanya bernama Girl and Boy. Mallory memberitahu kepada mereka untuk terus menggunakan penutup mata. Apapun yang terjadi, jangan lepaskan penutup mata. Ever take off your blindfold. If you look. Dan mereka akan melanjutkan perjalanan dengan perahu ke sungai yang sangat amat besar. Dan akan pergi ke suatu tempat yang aman dari serangan makhluk yang tidak berwujud. 5 tahun sebelumnya kita akan diperlihatkan Mallory bersama adiknya yang akan pergi menuju rumah sakit untuk pemeriksaan kehamilan Mallory yang sudah 9 bulan. Ellen, I know it's hard to love someone you have. Sesampainya di rumah sakit, tiba-tiba ada seorang wanita yang membenturkan kepalanya ke kaca dengan sengaja. Hey, security! Security! Seketika mereka pun syok dan akan melanjutkan pulang menuju rumahnya. Tapi setengah perjalanan, tiba-tiba kondisi kota menjadi rusuh dan porak-poranda. Kemudian hal tidak terduga terjadi menimpa adiknya Mallory yang melihat dengan matanya sendiri, dan kemudian adik dari Mallory keluar mobil dan menabrakkan dirinya ke sebuah mobil tronton. Mallory pun dibuat janggal dengan keanehan yang terjadi, tapi untungnya Mallory tidak terkena dampak dari penglihatannya. Kemudian Mallory mencoba untuk berlari dan menyelamatkan diri dengan orang-orang yang di situ pun ikut berlari. Mallory pun terjatuh, tapi untungnya dia dibantu bangun oleh seorang wanita yang keluar dari rumah. Sweetheart, get up right now. Mom? Tapi sayangnya seseorang yang menolong Mallory malah menjadi korban karena menatap sosok itu, dan akhirnya dia bunuh diri dengan cara masuk ke mobil yang sudah terbakar. Kemudian Mallory ditolong oleh seseorang dan memintanya untuk tetap terus menunduk, dan akhirnya mereka berhasil selamat dan masuk ke sebuah rumah untuk karantina dengan beberapa orang di dalam rumah tersebut. Mereka pun melihat berita di televisi dan menyaksikan tragedi yang terjadi di kotanya merupakan tragedi bunuh diri massal, bahkan terjadi di setiap negara. North Korea or Iran. Douglas, that's it. They don't know what it is yet. We are so fucking fucked. I think I heard one. Kemudian mereka bertahan di rumah tersebut karena rumah tersebut cukup besar dan masih ada stok makanan yang tersedia. Fears or your deepest sadness or your greatest loss. That sounds like bullshit. Singkat cerita, mereka sudah bertahan berhari-hari di rumah tersebut, dan kemudian ada yang datang, seseorang yang hamil ingin masuk. Hello? My name is Olympia. I need help. Yeah. The gun, please. Yeah. Yeah, before you kill someone. Dia menggunakan penutup mata juga, kemudian dia diizinkan untuk masuk. You're my baby, so I don't know what to do. Here, have some water. Thank you. So you laugh. Hari-hari pun terus berganti. Seketika stok makanan makin menipis sehingga mengharuskan dari mereka untuk pergi ke swalayan untuk mengambil beberapa makanan. Kidding me?
I'll go. Okay, well, if he's going, I'm going. You're pregnant. Well, if Akhirnya dengan terpaksa Mallory dan sebagian rekan di rumah tersebut pergi untuk menjarah sebuah minimarket. In half a mile, turn right onto Bay Street. Dengan menggunakan mobil, dan saat di perjalanan mereka pun dikejutkan dengan beragam macam insiden yang terjadi. Dan kemudian makhluk tak berwujud pun datang, tapi untungnya mobil mereka telah dicat di seluruh bagian kaca. Everybody hold on to something. Sehingga mereka tidak bisa melihat langsung makhluk tak berwujud itu. Mereka pun tiba di supermarket dan mulai menjarah makanan, minuman, perlengkapan rumah yang terdapat di supermarket tersebut. Glad I tagged along. This is truly the happiest. Yeah. So my sister's expecting. yes, Douglas. I would like to take this opportunity to make. Tapi tiba-tiba seseorang di gudang yang mencoba paksa untuk keluarkannya. Saat mereka membukakan pintu gudang tersebut, seseorang itu ingin mencoba menyerang, dan dengan terpaksa salah satu anggota dari mereka berkorban dan mendorong seseorang itu untuk masuk kembali ke gudang. Dan akhirnya dia pun tewas. Karena makhluk yang tidak berwujud itu akan bersahabat baik dengan seseorang yang punya gangguan jiwa, sehingga jikalau seseorang punya gangguan jiwa melihat dengan mata telanjang, dia akan merasa aman saja dan mencoba untuk menyerang orang yang normal dan memaksa untuk melihat sosok tersebut secara paksa, sehingga orang yang melihat akan melakukan bunuh diri. Singkat cerita, mereka pun kembali ke rumah karantina. Saat setibanya di sana, tiba-tiba ada seseorang yang meminta tolong untuk masuk, dan dia bernama Gary. Okay, just wait. Akhirnya mereka mengizinkan Gary untuk masuk. Setelah itu si wanita hamil dan juga Mallory mengalami pecah ketuban, sehingga mengharuskan mereka melahirkan secara bersamaan. Okay, so baby's coming. No, not happening. No, it's- Not it's- happening. it's Not definitely- happening. Kemudian mereka pun dibantu oleh salah satu anggota di rumah tersebut untuk melahirkan. You did it, Mama. You did it. Tapi tiba-tiba Gary dengan polontongnya membukakan penutup kaca di jendela, sehingga dia merencanakan bahwa seluruh anggota yang tersisa di rumah ini harus tewas dengan cara bunuh diri. Karena Gary ini merupakan orang dalam gangguan jiwa atau bisa disebut dengan ODGJ. Dan benar saja, satu persatu anggota pun mulai tewas secara bunuh diri. Dan ada juga yang Gary bunuh, tapi untungnya salah satu pria yang bernama Jake berhasil membunuh si Gary ini, guys. Dan berhasil menyelamatkan Mallory beserta bayinya dan juga bayi dari si wanita yang tadi, sehingga tinggal tersisa 4 orang di rumah tersebut, Jake, Mallory, dan kedua anak bayi. Singkat cerita, 5 tahun kemudian mereka telah berpindah lokasi dan bertahan untuk tetap hidup dengan sering menjarah ke setiap rumah untuk mencari makanan. Karena dunia saat itu seperti layaknya sudah hari kiamat. Dan bayi dari Mallory sudah berumur 5 tahun dan juga bayi dari rekan Mallory dulu juga sudah tumbuh bersama, mereka pun hidup bersama Jack juga. What's wrong?
Kemudian di lain hari, HT atau walkie-talkie dari Jack menemukan sinyal dan ada seseorang yang bernama Rick menghubungi mereka bahwa untuk datang ke tempat kami. Karena tempat kami sangat aman dan nyaman dan juga tersedia banyak stok makanan. Sehingga dengan panggilan itu mereka akan melanjutkan perjalanannya ke tempat Rick. We have a place, a compound, with enough steps there. It's dangerous. We've lost some people. Tapi saat perjalanan mereka dihadang oleh segerombolan ODGJ tanpa penutup mata sehingga terjadilah aksi peperangan. Dengan terpaksa Jack harus berkorban untuk Mallory dan kedua anak bayinya. Oh sorry ya, bukan anak bayi, sekarang sudah jadi bocil atau balita. Dengan membuka penutup mata dan membantai habis para ODGJ tersebut. Dan akhirnya Jack pun tewas dengan cara bunuh diri. Ya gimana lagi gitu kan, berkorban namanya juga. Akhirnya Mallory melanjutkan perjalanannya dengan kedua bocil tersebut menggunakan perahu kecil karena lokasi dari Rick cukup jauh, berada di hutan yang dekat ujung arus sungai. Dan akhirnya setelah menempuh 2 hari perjalanan mereka semua tiba, walau sebelumnya mereka selalu terkena tragedi dihadang oleh ODGJ dan juga perahunya terbalik karena arus dari sungai begitu besar. You guys hear those birds? That's where we're headed, okay? We just followed that. Tapi akhirnya mereka bertiga pun selamat dan melanjutkan perjalanannya ke hutan yang berada di dekat ujung arus sungai. Dan saat mereka telah hampir tiba, tiba-tiba makhluk tak berwujud pun mulai datang kembali dan menggoda ketiga dari mereka. What? No! No! Girl, call out! Take my children! Tapi untungnya mereka berpegang teguh pada keyakinan dan tidak membuka penutup matanya. Dan mereka pun selamat dan tiba di kediaman Rick. Rick beserta rekannya pun menyambut mereka dengan sangat hangat. And you're safe. You can take her. Dan ternyata Rick itu merupakan orang buta dan mereka ditampung di sebuah panti orang buta dan mungkin hanya di tempat ini yang layak untuk Mallory dan kedua bocilnya untuk tetap bertahan hidup. Dan mereka pun akhirnya hidup seadanya di tempat tersebut beserta para orang-orang yang bertahan hidup di tempat tersebut. Dan film pun tamat. Oke, bagaimana alur dari film Bird Box ini? Cukup di luar logika ya, dimana jikalau kita membuka mata dan menatap keluar rumah, maka akan mati secara bunuh diri, entah makhluk apa yang kita lihat. Dan di film ini juga tidak menjelaskan secara rinci tentang makhluk tak berwujud itu. Oke, mungkin segini aja yang bisa gue sampaikan. Gue Tampan Film mengundurkan diri. See you next time guys. Dadah.